warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Ibu. Ya, gimana kabar kalian semua? Sehat ya? Gimana liburannya? Menyenangkan? Walaupun di rumah harus tetap menyenangkan ya. Dan tetap semangat karena kita sekarang ada di pelajaran baru, tahun ajaran baru, dan sekarang kalian sudah naik tingkat menjadi kelas 12. Nah, di kelas 12 ini Ibu akan mengajar mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Ya, selamat datang di kelas 12. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang waralaba atau franchise. Nah, ada yang sudah tahu tidak apa itu sih franchise atau waralaba? Cung yang sudah pernah dengar atau sudah tahu. Nah, ini adalah franchise. Franchise itu kalau di sini kita lihat ada agreement, ada trademark, ada location atau lokasi, ada investment atau investasi, ada partner, ada supplier, ada konsep, dan franchise itu adalah sebuah bisnis. Nah, franchise itu sebetulnya ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita, dan kalian pasti sudah pernah mendengarnya atau melihatnya atau barangkali sering mengkonsumsi produk-produk dari franchise ini. Nah, di sini simbol-simbol ini pasti kalian sudah pernah tahu. Ada McDonald, ada KFC, ada Burger King, Circle K, dan sebagainya. Ini pasti sudah tidak asing lagi di keseharian kita atau kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah contoh-contoh franchise yang ada di dunia. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari franchise itu atau waralaba ini ya. Pengertian secara bahasa. Nah, franchise ini berasal dari bahasa Latin, yaitu from forum rex. Artinya bebas dari iklan, mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha. Sedangkan waralaba merupakan padanan kata dari franchise, berasal dari kata Perancis, yaitu kata franc atau bebas atau franker. Maaf ya kalau misalnya pelafalannya kurang tepat ya. Jadi secara umum itu diartikan sebagai pemberian hak istimewa. Kemudian waralaba itu dapat diartikan sebagai hak istimewa atau privilege yang terjalin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba atau franchiser kepada penerima waralaba atau franchisee dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran. Nah, ini kemudian ada pengertian menurut ahli. Di sini Ibu mengutip pengertian menurut Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI, memberikan arti waralaba yaitu suatu sistem pendistribusian barang dan atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik merek atau franchiser itu memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi area tertentu. Jadi franchise itu kita membeli hak istimewa tentang sebuah produk, termasuk itu mereknya, namanya, sistemnya, prosedur, dan cara-cara. Misalkan tadi ada merek McDonald. Kalau kita bergabung dalam franchise McDonald, berarti usaha kita berhak untuk mendapatkan logo McDonald, berhak untuk mendapatkan prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Begitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah,
Sebelumnya kita harus tahu dulu sejarah waralaba atau franchise ini. Ini sejarah di dunia ya. Nah, konsep waralaba atau franchise itu muncul sejak tahun 200 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali sebelum Masehi sudah ada konsep waralaba ini. Saat itu seorang pengusaha Cina memperkenalkan konsep rangkaian toko untuk mendistribusikan produk makanan dengan merek tertentu. Jadi toko ini mendistribusikan produk makanan dengan menggunakan sistem franchise. Nah, waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit. Kalau misalnya dulu kan ada merek mesin jahit yang namanya Singer. Nah, ini pendirinya Isaac Singer, pembuat mesin jahit, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Tapi ada sumber lain juga yang berbeda mengenai sejarah waralaba ini, yaitu lembaga franchise pertama kali di Amerika Serikat ketika perusahaan bir memberi lisensi kepada perusahaan-perusahaan kecil untuk mendistribusikan bir, produksi pabrik yang bersangkutan, serta distribusi atau penjualan mobil dan bensin. Kemudian, bisnis waralaba itu banyak diaplikasi dan didominasi oleh bisnis cepat saji. Ya, biasanya seperti yang kalian ketahui tadi, ada McDonald, ada KFC ya. Hal ini dimulai dengan dibukanya restoran cepat saji. Nah, ini yang pertama bisnis waralaba cepat saji pada tahun 1919 yaitu A&W Root Beer, atau kalau orang kita menyebutnya AW ya. Ya, kemudian diikuti pada tahun 1935 oleh Howard Deering yang bekerjasama dengan Reginald Sprague untuk memonopoli usaha restoran modern. Gagasan mereka adalah membiarkan rekanan mereka untuk mandiri menggunakan nama yang sama. Ya, makanan, logo, bahkan membangun desain dengan pertukaran suatu pembayaran. Jadi kalau franchise itu kita berhak menggunakan nama yang sama, makanan yang sama, supplier yang sama, logo yang sama, bahkan semua konsep, desain dan sebagainya itu sama. Ya, itu namanya franchise. Kemudian franchise modern baru dimulai pada akhir tahun 1950-an. Hal ini terlihat dari berkembangnya McDonald's di tahun 1955, Carvel Ice Cream 1945, John Robert Power 1952, ada Kentucky Fried Chicken atau KFC ya di tahun 1952. Nah, sekitar tahun 1950-an berkembang tipe waralaba bisnis format franchising yang tidak hanya menjual lisensi atau merek dagang atau nama produk, tetapi sekaligus konsep bisnisnya. Jadi franchise ini tidak hanya mengadopsi lisensi saja, tidak hanya merek dagang saja, tapi semua ya, semua termasuk konsep bisnisnya. Nah, di Indonesia sendiri bisnis waralaba itu berkembang mulai tahun 1980-an. Bisnis waralaba ini di Indonesia tidak hanya berasal dari luar saja. Seperti tadi kan kalian mengenal ada McDonald, ada KFC, ada Pizza Hut ya dan sebagainya, itu berasal dari luar. Tapi di Indonesia sendiri itu ada waralaba ya, seperti Pertamina, Nyonya Menir, SLR 77, Salon Rudi Hadisuwarno dan sebagainya. Itu banyak sebetulnya di Indonesia ya. Itu mulai dari tahun 1980-an itu sudah mulai berkembang di Indonesia. Tapi Pertamina dan Nyonya Menir sendiri
mereka tidak menyatakan diri sebagai bisnis waralaba, walaupun konsepnya adalah waralaba. Nah, ini kita lihat, ini contoh dari bisnis waralaba. Pernah lihat belum? Ini ada Zupazip. Zupazip ini produk Zupa-Zupa. Ya, biasanya ini franchise yang di Indonesia itu seperti ini. Dia punya booth seperti ini ya. Ada lagi, nah ini Tepoci. Pasti sudah tahu ya Tepoci. Suka ada di jalan-jalan, biasanya ada di pinggir jalan atau ada di dekat sekolah mungkin ya, ada Tepoci. Kemudian ada, nah ini ada corner kebab. Ini juga salah satu bisnis waralaba yang berkembang di Indonesia. Nah, ini Sabana. Sabana juga termasuk bisnis waralaba atau franchise ya. Oke. Nah ini adalah salah satu konsep waralaba. Waralaba itu misalnya biasanya untuk membeli waralaba itu kita ada paket ya. Misalnya nih, ibu mau beli Thai tea, mau bergabung dalam bisnis Thai tea yang waralaba ini, Thai tea Cakwan di sini. Ibu punya uang 12 juta, bisa membeli paket Thai tea. Jadi satu paket waralaba ini kita bisa dapat semua. Dapat royalti, dapat peralatan biasanya ya. Biasanya di sini ada booth, ada media promosi, ada bahan-bahannya, ada kaos mungkin di sini bisa dilihat ya. Nah, ini paket harga 12 juta. Nah, contoh yang lain adalah ini Thai tea Caca ya. Nah, dengan harga 5,5 juta jadi pengusaha, income-nya sudah terbukti 7-15 juta per bulan, punya booth dan perlengkapannya, ada bahan bakunya, kemudian ekspansi usaha mudah, resikonya kecil, keuntungannya besar. Nah, demikian. Kalau ada yang ditanyakan, mangga silakan. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa kalian serap dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh melalui WhatsApp, silahkan ya, nomornya kalian sudah tahu. Silahkan hubungi ibu atau mau chat di grup silahkan, supaya teman-temannya juga bisa menyimak apa yang menjadi kendala kalian. Kemudian ada tugas untuk kalian ya. Nah, cari usaha yang termasuk waralaba atau franchise yang ada di sekitar kalian. Silakan, pasti banyak, ibu yakin pasti ada di sekitar kalian. Ya, difoto saja, difoto boothnya dengan si mamang-mamangnya atau mbak-mbaknya, ya, difoto. Sedikitnya ibu minta 4 usaha waralaba saja. Kemudian dilaporkan kepada ibu, buat foto itu dalam bentuk kolase ya, kirimkan ke ibu. Jangan lupa beri nama ya dan kelas. Oke, sekian dari ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.